Kejadian ini aku alami sekitar bulan Agustus tahun 2020. Masa pandemi membuat semua orang harus bekerja berusaha dengan sangat ekstra untuk kehidupannya sehari-hari. Termasuk aku yang bisa dibilang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Namaku Teslan Angga Putro. Biasanya aku dipanggil Angga. Asalku dari Temanggung, Jawa Tengah. Aku menetap di Bandung untuk bekerja. Dan di sini aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ya, bisa dibilang pabrik lah. Sudah cukup lama aku bekerja di sana. Dan karena aku perantau, di Bandung aku tinggal di mes karyawan yang ada di dalam pabrik itu. Namun ketika itu, atasanku membuat peraturan baru bahwa mes akan ditiadakan. Kamar-kamar mes akan diganti jadi gudang. Dan otomatis kami yang tinggal di mes harus mencari tempat tinggal lain. Cukup kecewa dan kesal. Kini aku harus ada biaya tambahan untuk ngekos. Mau bagaimana lagi? Kondisi sudah seperti ini. Ketika sedang kebingungan, aku bertemu dengan Dimas, temanku. Dia bilang dia tahu tempat kos-kosan yang murah, pas di kantong dan dekat juga dengan pabrik. Dan dia mengajakku untuk melihat-lihat area kosan sore nanti. Ya, jika harganya murah aku setuju. Aku simpan motorku dan kami mulai berjalan dari kantor menuju gang yang berada tak jauh dari pabrik tempatku bekerja. Aku malah baru tahu ada gang di sana. Suasana gang sore itu menjelang maghrib cukup ramai. Banyak anak-anak yang bermain di gang itu. Wah, kulihat mereka bermain sangat riang.
Sampai salah satu anak yang bermain di gang itu berlarian dan menabrakku. Anak itu hanya cengengesan dan tertawa sambil minta maaf. Ya, aku pun balasnya dengan senyuman. Hati-hati dek, jangan lari-lari, jatuh lo nanti. Nah, apa? Dimas sontak menepuk bahuku. Dan dia bertanya padaku. Dia bilang, kamu ngobrol sama siapa? Aneh. Ya jelas ku jawab. Itu nih ngomong sama anak kecil. Itu anak kecil lari-lari, terus gak sengaja nabrak pas lagi main-main. Iya. Anak kecil bro. Dimas menatapku keheranan dan meyakinkanku sekali lagi bahwa di gang ini sejak tadi tidak ada anak kecil. Hah? Wah, lu jangan bercanda loh. Seriusan, coba lihat ke belakang. Loh? Hah? Ketika ku coba lihat ke belakang pun, anak-anak kecil itu tidak ada. Padahal kami dalam satu gang yang sama. Anak-anak kecil yang kurang lebih sekitar 5 orang itu hilang. Tidak terlihat sama sekali. Aneh. Aku masih melihat ke arah belakang, kiri, dan kanan. Lalu Dimas menyadarkanku. Dia bilang jangan melamun, ini sudah mau maghrib katanya. Yaudah, yuk. Kami pun lanjut berjalan hingga sampailah kami di rumah kos-kosan. Hanya sekitar 15 menit, aku sudah sampai di kosan ini. Kosannya cukup besar, 2 lantai. Lantai 1 terdiri dari parkir motor di dalam, dapur, ada 4 kamar mandi, 6 kamar tidur. Sementara di lantai 2 ada balkon yang biasanya digunakan untuk menjemur pakaian. Ada 8 kamar dan juga 2 kamar mandi. Setelah melihat kos-kosan ini, aku cukup puas. Dan harganya sangat murah. Setelah aku hitung-hitung penghasilanku dan kosan ini, sudahlah. Akhirnya aku mengambil salah satu kamar kosan yang ada di sana. Aku ambil kamar kos yang ada di lantai 2 yang berdekatan dengan balkon, supaya lebih mudah melihat pemandangan dan juga menjemur pakaian. Malam itu pun aku bertemu Pak Cecep. Dia pemilik kosan itu. Dia mengajakku untuk melihat-lihat ke dalam kamar. Suasana kamarnya bersih. Hanya saja agak lembab dan dingin. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung mengambil kamar itu. Jadi ya Pak, saya di kamar yang ini ya. Ini buat
panjernya dulu. Nanti sisanya pas sudah gajian saya bayar bulanan ya. Makasih ya Pak. Dan malam itu aku berencana langsung nginap di sana. Karena kosan ini sudah termasuk kasur, lemari, dan meja. Pindahannya akan kulakukan nanti. Karena malam itu aku sudah cukup lelah dengan pekerjaanku dan ingin coba bersantai di ruangan baru. Dimas yang mengantarkanku tak lama pulang. Aku coba menikmati kamar kosan baruku ini. Hingga hampir sekitar jam 8 malam, perutku mulai lapar. Karena belum ada stok makanan atau apapun, aku pun berjalan ke minimarket terdekat. Dan aku lupa motorku ada di kantor. Jadi mau tidak mau aku harus jalan. Dari kosanku ke jalan raya. Dan satu-satunya akses adalah gang yang tadi sore ku lewati. Jika mengingat kejadian tadi di gang, aku agak sedikit malas jika lewat lagi gang itu. Tapi mau bagaimana lagi? Mudah-mudahan gak ada apa-apalah. Aku bergegas keluar dari kamar, mengunci pintu, lalu turun ke lantai 1. Dan ketika akan keluar dari kosan, langkahku terhenti ketika di luar, di depan kosan ini ada yang sedang berdiri. Dia seorang perempuan dan wajahnya cantik. Dia berdiri di depan kos-kosan. Dan ketika aku melihatnya, dia ternyata sadar. Dan kami pun saling bertatapan. Tiba-tiba, perempuan cantik itu melempar senyuman manis ke arahku. Karena malu aku hanya membalasnya dengan senyuman lagi dan anggukan kepala tanpa membalas ucapan apapun. Perempuan itu menggunakan kemeja warna hijau, rok abu-abu di atas lutut dan sendal jepit. Perawakannya langsing, wajahnya putih, parasnya cantik, matanya sayu, rambutnya pun tidak terlalu panjang. Aku pun melewati perempuan itu. Dan dia masih ada di depan kosan, seperti sedang melihat-lihat ke arah kosan. Aku berjalan semakin jauh, menjauh dari perempuan itu. Ku coba lagi lihat ke belakang. Perempuan itu masih ada. Sudahlah. Mungkin lagi nunggu seseorang. Begitu pikirku. Aku lanjut ke minimarket. Sampai di minimarket, aku belanja segala kebutuhan, ini itu sambil beri makan malam.
Dan untungnya ketika lewat gang tidak ada kejadian apa-apa. Syukurlah. Setelah selesai dari minimarket, aku pun berjalan keluar. Begitu keluar dari minimarket, aku melihat dari pantulan pintu minimarket, aku melihat perempuan berbaju hijau yang tadi di depan kosan sedang ada di dalam minimarket dan terlihat seperti memilih-milih makanan. Kapan masuknya tuh orang? Kok udah di sini lagi sih? Ngikutin jangan-jangan. Aku segera keluar dari minimarket. Aku langsung berjalan menuju arah kosan, masuk ke gang yang sama. Namun kali ini suasananya berbeda. Di dalam gang itu, aku mulai merasakan ada yang aneh. Seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Sesekali ku lihat ke arah belakang. Tidak ada apa-apa. Namun aku merasakan mendengar suara langkah kaki lain selain langkah kakiku. Seperti suara langkah sendal jepit yang samar terdengar mengikutiku dari belakang. Namun ketika ku tengok dan ku pastikan tidak ada apa-apa di belakangku. Dan itu pun hanya sebuah gang yang cukup panjang yang tidak mungkin tidak terlihat jika ada orang. Singkat cerita, sampailah aku di kosan. Aku langsung menyantap makan malamku, dan agar tidak sepi, aku simpan laptop di atas meja yang ada di sana, menyalakan sedikit musik agar cukup tenang, hingga akhirnya setelah semuanya selesai, aku pun mulai terbaring di tempat tidur. Aku mulai beristirahat, mataku terpejam, dan aku mulai tertidur dalam waktu yang cukup lama. Sampai aku terbangun ketika mendengar suara ketukan pintu. Ketukan itu terus berbunyi tidak berhenti. Aku lihat saat itu sudah jam 1 pagi. Siapa sih? Suara ketukannya terdengar sangat keras. Bukan lagi seperti diketuk, tapi digedor-gedor. Dalam kondisi setengah sadar, aku bangkit dari tempat tidur menuju pintu. Dan ketika aku buka pintunya, ada siapa-siapa sih? Iya, tidak ada siapa-siapa yang mengetuk pintu kamarku.
jangan-jangan ada anak kosan yang jahil nih. Udahlah. Baru saja aku akan menutup pintu kamar kosanku itu, tiba-tiba ada yang menahan gagang dari arah berlawanan. Iya, ada yang menahan gagang pintu ini agar tidak tertutup. Dan ketika kulihat, astaga, kakiku kini lemas. Karena ketika kulihat di depan pintu kamarku berdiri seorang perempuan. Jelas dari wajahnya, itu perempuan yang sama seperti di depan kosan dan di minimarket yang kulihat. Namun, kali ini kondisinya sangat menakutkan. Dia menangis lirih sambil terus meminta tolong. Dan kondisinya sudah tak karuan. Wajahnya rusak. Mulutnya berdarah. Dan dari lehernya terlihat seperti luka memar. Seperti dipukul. Aku hanya bisa terdiam melihat sosok perempuan itu yang kini terlihat sangat tidak wajar. Aku tutup mataku. Dan ketika itu aku mendapatkan sebuah visual yang sangat menakutkan. Tiba-tiba saja aku menangis. Dalam pikiranku itu aku seperti bisa melihat masa lalu perempuan ini. Dia adalah korban pemerkosaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu, perempuan ini pun dibunuh. Dan aku pun tersadarkan diri. Iya, aku bisa melihat resital kejadian yang dialami perempuan itu. Ketika aku bangun, Pak Cecep pemilik kosan sudah berada di sampingku. Aku langsung bertanya, apakah di sini ada sosok perempuan yang seperti ini? Langsung kuceritakan apa yang kualami semalam. Ketika aku tanyakan, Pak Cecep tidak tahu apa-apa tentang sosok perempuan itu. Pak Cecep lebih menenangkanku dan berkata, ya mungkin itu hanya jin yang berusaha mengganggu kita. 3 hari berlalu dari kejadian itu, aku jatuh sakit. Tubuhku sakit terutama bagian pinggang. Aku sudah coba berobat ke sana kemari. Tapi menurut dokter, semuanya normal.
Dan sakitku ini bukan sakit biasa. Temanku Dimas menyarankanku untuk bertanya pada orang yang mengerti hal spiritual. Dan katanya yang menyebabkan pinggangku sakit, aku ketempelan sosok perempuan. Setelah itu aku pun dibersihkan, dan seketika pinggangku tidak terasa sakit lagi. Dia bilang katanya sosok itu menyukaiku dan ingin aku menjadi suaminya. Mendengar perkataannya, aku langsung lemas. Kenapa sosok hantu bisa menyukaiku sampai ingin menikah denganku? Dan dia bilang karena aku sangat mirip dengan calon suaminya. Dan sebelum akhirnya dia pun meninggal dan tidak jadi untuk menikah. Semenjak kejadian itu, aku jadi lebih sering biasakan diri untuk mengaji di kamarku yang baru itu, agar sosok itu tidak mendekatiku lagi. Dan akhirnya gangguan-gangguan itu pun berhenti. Namun ada yang masih belum hilang. Secara sosok, aku sudah tidak merasakan dan melihatnya lagi. Namun, kadang aku selalu mendengar suara perempuan ketika aku tidur. Dan dia seakan terus memanggil namaku dan mengajakku untuk pergi. Dia pun menyebutkan namanya. Nama perempuan itu Dinda. Apakah itu sosok yang sama yang katanya menyukaiku, yang terus menghantui dan menjadi mimpi burukku sampai saat ini?